Afwan ya, barusan keluar lagi. Teman-teman tadi pada keluar juga nggak sih? Apa saya aja yang keluar ya? Iya, sama Ustazah. Kayaknya. Dari host, Dari hostnya ya? dari host. Bukain catatan. Oke, kita lanjut ya. Tadi di apa namanya? Masih di hukum qalqalah ya, sifat qalqalah. Apa namanya tadi saya lupa. Kalau misalnya dia di akhir itu nggak boleh sampai kita seperti menambahkan hamzah. Jadi ada penekanan yang terlalu besar gitu ya. Misalnya ahad, ahad. Nah kalau itu seperti ada hamzahnya. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian juga nggak boleh juga kita itu seperti menambahkan mad atau panjang ahad, ahad, qul huwallahu ahad. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi hanya dibiarkan dengan semengalir itu aja gitu ya. Nggak bisa diada-adakan misalnya ada ditambahin hamzahnya atau ditambahin matnya itu nggak boleh. Gitu. Kemudian kalau di apa namanya syarah matan jazar itu dijelaskan wa in yakun fil waqfi kana abyana. Jadi ketika misalnya kita wakaf di huruf qalqalah atau bisa juga kita sebut di qalqalah yang kubro, maka qalqalahnya itu bunyinya akan terdengar dengan lebih jelas gitu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Seperti itu ya. Itu qalqalah. Insya Allah ini mudah diucapkan karena apa namanya teman-teman juga sudah pasti mempelajari ini dari kecil, bahkan dari Iqra pun juga dulu kita sudah dikenalkan dengan huruf-huruf qalqalah ini gitu ya. Kemudian apa namanya yang PR itu adalah justru kadang kita itu mengkolkolahkan atau memantulkan huruf-huruf selain daripada huruf-huruf yang 5 ini. Nah itu yang PR gitu ya. Misalnya huruf lam biasanya orang Indonesia itu suka dikolkolahin aleha, aleha. Nah itu nggak boleh ya. Di sini kita sudah mempelajari bahwa huruf qalqalah itu hanya ada 5 saja. Jadi huruf lam, huruf ghain, maghdu itu bukan huruf qalqalah sehingga nggak boleh memantul jadi maghdu. Nah, itu biasanya penyakit-penyakit orang Indonesia gitu ya yang harus kita hindari. Kemudian setelah qalqalah itu ada sifat yang ketiga dari sifat yang tidak memiliki lawan yaitu namanya sifat lin. Lin ini secara bahasa artinya lembut ya. Jadi kita mengeluarkan suara dengan lembut yang hurufnya itu di sini adalah ketika ada fathah setelahnya waw sukun atau ada fathah setelahnya ya sukun. Jadi syaratnya itu ada waw dan ya sukun yang sebelumnya fathah. Kalau misalnya sebelum waw atau ya sukun itu harokat selain fathah, misalnya kasrah atau dhammah, maka itu bukan apa lin ya. Yang namanya lin itu sebelum waw dan ya sukunnya itu adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, ini juga mudah kita ucapkan karena ini ada juga di bahasa kita, di bahasa Latin ya, seperti misalnya kita mengucapkan ai atau au. Nah, itu huruf-huruf lin. Nah, kemudian yang jadi catatan adalah huruf lin itu nggak boleh ada tekanan atau nabroh. Ya, jadi dia itu keluarnya sangat lembut. Misalnya apa? Syai'in, syai'in, bukan syai'in, syai'in. Atau bahkan ditambahkan ya sukun. Syai'in, syai'in. Nah, itu salah. Ya, jadi hurufnya itu lembut saja keluar. Syai'in, syai'in. Atau khaufin, khaufin. Bukan khaufin, khaufin. Kalau khaufin itu seperti ada nabroh atau tekanan ya suara di sana. Nah, pun juga ketika misalnya kita wakaf, itu nggak boleh ada tambahan tadi, nggak boleh ada tambahan i atau ya kasroh. Contohnya misalnya apa? Contohnya misal liila fi Quraisy. Jadi bunyinya yang panjang di sana itu bukan bunyi ish, bukan fi Quraisy. Kalau fi Quraisy itu yang panjang i-nya, kasrohnya. Harusnya di sana yang panjang itu linnya. Fi Quraisy, Roish, bukan roish. Kalau roish itu seperti ada hamzah. Nah, gitu ya. Itu di huruf lin.
Kemudian yang selanjutnya ada sifat namanya inhiraf. Nah, di sini dijelaskan inhiraf itu secara bahasa di sini suara belok atau suaranya itu menyimpang atau disimpangkan, gitu ya. Kalau secara istilah dalam ilmu tajwid itu pengertiannya adalah mailus sautil harfi li'adami kamali jarayatihi bisababi i'tiradil lisan tariqahu. Jadi menyimpangnya suara huruf karena tidak sempurna mengalirnya karena jalannya terhalangi oleh lidah. Menyimpangnya suara huruf karena tidak sempurna mengalirnya karena jalannya terhalangi oleh lidah. Jadi suara huruf yang keluar itu terhalang oleh lidah, gitu ya. Itu kurang lebih inhiraf. Nah, hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Kalau misalnya kita lihat di sini ada catatan nomor 2. Nah, ada pengertiannya, bisa kita lihat. Ya, Rob. Luar biasa ya teman-teman ya. Jaringannya ini saya nggak tahu kenapa. Udah pakai banyak wifi tapi sampai pakai ini juga, pakai apa namanya? Pakai hotspot dari HP tapi saya nggak tahu kenapa keluar terus. Coba kita lihat di sini ya contohnya tadi inhiraf. Ya, sebentar. Sudah muncul belum ya teman-teman? Sudah. Sudah Ustazah, tapi belum muncul materinya. Oh, belum muncul materinya ya. Coba ulangi lagi. Nah, ini gambarnya kurang jelas ya teman-teman ya. Nggak ada yang HD. Nah, teman-teman bisa lihat, sudah bisa lihat ya gambarnya di sini. Inhiraf pada lam. Nah, ini akan lebih terasa sebetulnya ketika kita sukunkan huruf lam dan ro tersebut ya. Nah, jadi suara yang keluar dari paru-paru, yang harusnya suara itu keluarnya itu dari depan semuanya, ya sejajar dari tempat yang sama dari paru-paru keluar ke lidah, gitu ya, ke mulut. Nah, karena terhalang oleh makhraj, karena makhraj lam itu kan ada di sini nih, di bagian yang kuning ini ya teman-teman ya.
Jadi ada di sisi ujung lidah dan ujung lidahnya itu sendiri. Nah, maka suara yang keluar dari paru-paru dari sini masuk ke ke tenggorokan itu yang harusnya normalnya dia itu keluar lewat tengah karena terhalang oleh makhraj huruf lam itu sendiri karena si ujung lidahnya ini menempel ke langit-langit, maka suaranya itu akan keluar dari samping-samping sebelah sini. Nah, ke samping-samping sini. Nah, itu yang dinamakan inhiraf. Jadi suaranya berbelok ya, yang harusnya ke tengah keluarnya tapi jadi ke samping. Ketika kita mengucapkan misalnya alhamdu, si ujung lidah dan ujung sisi lidahnya ini kan menempel al. Nah, maka suaranya itu akan keluar dari celah-celah yang ada di samping sini karena terhalang oleh makhraj gitu. Dan ini apa namanya? Sifatnya itu akan otomatis gitu loh teman-teman. Jadi bukan yang kayak diada-adain gitu ya, enggak. Tapi ini tuh otomatis memang ketika kita mengucapkan huruf lam ataupun huruf ro, ya suaranya itu otomatis akan berbelok gitu. Ya, karena terhalang makhraj tadi. Kemudian kalau dari ro itu kebalikannya daripada lam. Jadi kalau lam itu tadi keluar suaranya itu jadi dari samping-samping sisi kanan dan kiri lidah. Kalau ro itu justru berkumpul dulu suaranya ke sini dari paru-paru ke tenggorokan suaranya keluar kemudian berkumpul di sini dan keluarnya itu yang harusnya dari makhraj ro di sini ya dari ujung lidah dari sisinya juga keluar gitu. Nah, tapi dia jadi berkumpul dulu di tengah, kemudian keluarnya dari celah kecil yang ada di ujung lidah itu sendiri. Karena ketika mengucapkan huruf ro, r, itu memang ujung lidahnya itu dengan langit-langit, tapi dia nggak terlalu ditekan, nggak terlalu ditempel seperti lam. Kalau lam kan al menempel dengan sempurna. Kalau ro itu enggak, jadi masih ada celah sedikit di sini di ujung lidahnya. Jadi ar. Nah, maka suaranya itu tadi mengumpul dulu di tengah, kemudian keluar dari celah kecil di sini. Gitu. Itu yang dinamakan inhiraf dari lam dan ro. Dan sekali lagi inhiraf ini memang sifat yang otomatis gitu. Ketika kita mengucapkan lam dan ro, ya otomatis suaranya itu akan berbelok gitu. Kalau lam dari tengah ke sisi kanan dan kiri, kalau ro justru yang harusnya suara itu dari sini keluar, sisi kanan kiri semuanya, tapi jadi berkumpul dulu menjadi keluarnya itu di celah yang sedikit di sini antara apa ujung lidah dengan langit-langit kita seperti itu. Itu yang dinamakan dengan inhiraf. Dan ini juga sebetulnya kalau dari segi pengucapan atau lafaz itu nanti tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Nggak bisa kita misalnya, oh suaranya belok, terus kemudian jadi suaranya belok itu berarti jadi bergetar. Nggak juga gitu ya. Jadi memang ini otomatis saja gitu. Itu tadi inhiraf. Selanjutnya, lahwo. Nah, setelah inhiraf itu ada sifat yang selanjutnya namanya takrir. Takrir itu artinya mengulang ya. Kalau dari segi bahasa, takrir itu mengulang atau lebih dari satu kali. Takrir, tikror. Nah, kalau dalam istilah ini, di sifat huruf ro, itu maksudnya adalah di sini. Ujung lidah bergetar. Jadi ketika mengucapkan huruf ro itu akan bergetar ujung lidah kita. Ya, takrir secara istilah itu pengertiannya adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro dengan getaran yang lembut ya, dengan getaran yang lembut atau ringan karena sempitnya makhraj huruf ro ya. Irti'adu tarful lisan, bergetarnya ujung lidah, birra'i ketika mengucapkan huruf ro, irti'adan khafiyan. Jadi getarannya itu lembut atau ringan ya karena sempitnya makhraj huruf ro. Jadi getarannya itu bukan yang terlalu ditekan misalnya ar itu enggak, pun juga enggak yang terlalu kita menyepelekan misalnya ar itu enggak. Ya, jadi getarannya lembut saja tadi misalnya ar ar-rahim Ar-Rahman, bukan terlalu ditekan Ar-Rahman, enggak, pun juga enggak terlalu kita menyepelekan Ar-Rahman, gitu, seperti itu. Jadi keluarnya itu kurang lebih 1 sampai 2 getaran saja. Ar, ro, ro, dan ketika mengucapkan huruf ro itu memang harus ada getaran, harus ujung lidah kita ini bergetar. Kalau misalnya enggak bergetar maka
Suara yang keluar itu bukan ro ya. Ro kalau nggak digetarin ya, makanya harus bergetar. Ar, ar-Rahman, ar-Rahim, Robbi gitu. Ro, ri, ru. Dan tadi getarannya itu nggak boleh terlalu ditekan pun juga nggak boleh terlalu disepelekan gitu ya. Berbeda dengan jadi getarannya itu memang stabil gitu ya. Berbeda dengan ro yang atau r yang ada di Indonesia. Kita kadang-kadang bilangnya r-nya itu banyak. Misalnya kita lapar. Kalau lapar aja kita bilang mungkin lapar. Tapi kalau lapar banget lapar. Nah, kalau ro di Arab itu enggak seperti itu ya. Jadi dalam setiap kondisi dia itu getarannya akan sama saja. Kadarnya itu kurang lebih 1 sampai 2 harokat. Nah, ini juga insya Allah cukup mudah kita mengucapkannya karena tadi di bahasa kita juga ada ya huruf yang mirip dengan huruf ro yaitu huruf R. Cuman bedanya kalau ro itu nggak terlalu ditekan seperti huruf R yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian nanti ro juga punya pembagian lagi gitu ya. Nanti di bahasan yang selanjutnya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nah itu di bahasan yang lain insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, sifat huruf itu ada namanya tafashi. At-tafashi itu artinya di sini angin menyebar di mulut. Jadi ketika mengucapkan huruf shin, nah ya hurufnya hanya ada satu yaitu huruf shin saja, itu nanti akan ada angin yang menyebar di mulut atau suaranya itu menyebar di mulut disebabkan ada celah udara yang menabrak dinding-dinding gigi atas, gigi seri atas dan bawah. Jadi ketika mengucapkan huruf shin, makhrajnya huruf shin itu kan ada di tengah lidah ya dengan langit-langit. Tapi dia itu nggak menempel ya. Si tengah lidahnya itu nggak ditempelkan ke ujung ke langit-langit sya enggak. Jadi masih ada celah. Nah, di mana dari celah itu maka akan keluar apa namanya angin gitu ya sya. Jadi angin yang keluar itu karena sebab adanya celah di antara makhraj shin itu sendiri ya, di antara tengah lidah dengan langit-langit. Sya, sya. Nah, sehingga menyebar anginnya di mulut dan menabrak dinding-dinding dalam gigi seri dan gigi seri atas dan bawah. Sya, 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 shi, shu. Di setiap kondisi mau dia sukun, mau dia fathah, kasrah, dhammah, ash atau sya, shi, shu akan ada udara yang menyebar memenuhi mulut kita ketika mengucapkan huruf shin. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ini ada namanya sifat istitolah. Istitolah itu suara memanjang di sini pengertiannya. Ya. Jadi istitolah itu dari segi bahasa artinya imtidad atau memanjang. Nah, memanjangnya itu memanjang suaranya. Nah, apa di sini pengertiannya? Ketika mengucapkan huruf bod, lidah terdorong ke depan sehingga ujung lidah menyentuh gusi atas bagian depan. Nah, apa namanya? Kita sudah belajar kalau makhraj huruf bod itu ada di tepi lidah, ya, lidah yang bagian samping sini, bisa kanan, bisa kiri dengan gigi geraham yang atas. Bo, bo. Nah, ketika kita mengucapkan huruf bod, kita tekankan makhrajnya itu misalnya di tepi lidah dengan gigi geraham atas. Nah, nanti si ujung lidahnya ini akan terdorong ke depan gitu ya. Akan terdorong ke depan sehingga ujung lidahnya itu akan menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Nah, maka itu yang disebut dengan istiqolah ya. Jadi memanjang si makhrajnya gitu ya. Apa namanya kalau makhrajnya dia sendiri kan tadi ya di tepi lidah dengan gigi geraham atas. Tapi nanti si ujung lidahnya itu akan ikutan terdorong ke depan akan menyentuh gigi seri atas pangkal gigi seri atas bo bo bo. Nah, karena kenapa akan menyentuh? Karena pengaruh udara yang tertekan dari belakang lidah gitu. Jadi ada dorongan dari dalam. Bo. Nah, maka apa namanya? Memanjangnya itu dari sepanjang sini, dari sepanjang dari sepanjang tepi lidah sini samping sampai ke ujung lidah. Gitu ya. Nah, maka ketika mengucapkan huruf bod juga kita nggak bisa spontan langsung bo, enggak. Tapi nanti akan ada persiapan dulu. Bo, bo, al, gitu. Nah, itu suara istitolahnya di sana. Bo, bukan langsung do, do.
Enggak ya teman-teman, tapi ada persiapan dulu. Bo, bo atau ab. Nah, suara ab itu suara istiqolahnya, suara yang memanjangnya. Jadi yang memanjang itu bukan hanya suaranya saja, tapi ab, tapi juga makhrajinya juga ikut memanjang. Maksudnya apa? Jadi dari yang tepi lidah itu nanti akan sampai ke ujung lidahnya juga akan terdorong ke depan. Sehingga itu yang dinamakan dengan istiqolah atau memanjang atau imtidad. Nah, kemudian huruf bod ini juga hanya terdapat dalam bahasa Arab saja, artinya nggak ada di bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Di Indonesia juga nggak ada kan teman-teman ya, adanya hanya D gitu ya, nggak ada kalau bo. Hanya ada di bahasa Arab saja, sehingga kita yang bukan orang Arab tentu harus latihan yang ekstra ya, yang sungguh-sungguh untuk bisa mengucapkan huruf bod ini, karena nggak ada di bahasa kita. Makanya bisa sering disebut juga bod itu lughah apa bahasa Arab itu lughatud dhad. Jadi lughah atau bahasanya dhad karena hanya ada dhad itu hanya ada di bahasa Arab saja. Gitu. Makanya di salah satu hadis dhaif sih hadisnya ya, tapi disebutkan di sana bahwa orang yang paling sempurna membaca atau mengucapkan huruf dhad itu hanya Rasulullah saja. Gitu ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa memang pengucapan huruf dhad ini lebih ekstra ya dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain karena tadi dia hanya ada di bahasa Arab saja sehingga bagi kita yang bukan orang Arab mungkin akan asing dan perlu latihan gitu sehingga bisa mengucapkan huruf dhadnya itu dengan benar. Al-muhim yang penting adalah teman-teman tahu makhrajnya di mana, kemudian tahu sifatnya itu apa. Ketika misalnya teman-teman sudah tahu makhrajinya, oh di tepi lidah dengan gigi rahma atas, kemudian dia itu punya sifat isti'la, dia punya sifat itbaq, kemudian dia punya sifat istiqolah. Nah, maka teman-teman insya Allah bisa mempraktekkan itu gitu ya. Sehingga harapannya nanti bacaan huruf dhodnya itu akan apa sesuai dengan yang seharusnya gitu. Ya, itu apa namanya pembahasan malam hari ini mengenai sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Di sini kalau kita hitung berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 sifat. Sebetulnya di apa namanya buku-buku yang lain, di buku panduan yang itu ada tambahan-tambahan yang lain, sifat-sifat yang lain ya. Akan tetapi kita mengikuti buku yang ini ada 7 saja sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Dan ini memang yang masyhurnya ya, yang masyhurnya itu ada 7. Ditambah sifat yang memiliki lawan itu ada 5 sifat. Yang mana kalau kita pecah juga di sini akan ada jadinya 10 ditambah 1 sifat bainiyah antara syiddah dan rokhawah. Sehingga berarti 11 ditambah 7 itu ada berapa? Ada 18 sifat huruf yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa mengidentifikasi satu-satu huruf itu punya sifat apa saja. Gitu ya. Coba sebelum kita nanti masuk ke kalau masih ada waktu nanti kita talaki ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin biar lebih memantapkan apa yang sudah kita pelajari, kita coba identifikasi dulu ya satu-satu huruf. Boleh nanti saya tunjuk ya salah seorang atau 2 orang atau 3 orang untuk menyebutkan sifat apa saja yang terletak pada huruf tertentu yang sudah kita pelajari ya. Coba saya lihat dulu. Biar kita bisa mengukur ya sejauh mana pemahaman teman-teman. Karena kalau misalnya nggak paham, sayang banget ya. Kita udah meluangkan waktu, tapi kalau nggak paham itu berasa ya sayang gitu ya. Coba di sini silahkan Kak Salmiati disebutkan sifat apa saja yang ada di huruf shad. Anastasia? Salmiati ada? Ya, Ada. tafadhali. Sifat huruf shad. Shad itu punya apa saja? Yang pertama, Butuh layarnya Ustazah. Saya enggak catat. kenapa? Kayak layarnya enggak ada Ustazah. Mau lihat di layar. Oke, boleh kita lihat dulu ya.
Kalau gitu nyontek berarti. Iya. Ya kalau habis latihan baru nyatet di YouTube, nonton di YouTube. Oke. Coba, swad itu punya sifat apa saja? Yang pertama, Itu ham hamas. Kemudian ya. selanjutnya, Terus isti'la. sebelum isti'la, berurutan. Oh ya. Hamas arroh arrohawa ya kah? Oke, hamas, kemudian rokhawa, kemudian yang ketiga, Isti'la. isti'la, yang keempat, Yang keempat itbak. itbaq. Kemudian selanjutnya yang kelima, Yang kelima ismat. ismat. Kemudian keenam, Yang mana, tunggu dulu ya Ustazah. Mana tadi ismat? Ya. Yang kelima keenam. itu sofir. Ya, sofir. Oke, yang Terus keenam, sofir. Terus ada lagi? enggak ada Ustaz. Enggak ada Ustazah. Berarti ada berapa huruf dhad sifatnya? 6. 6. Yang pertama tadi apa? Hamas. Kemudian rokhaw. Kemudian setelah rokhawah, isti'la. Kemudian Isti'la, terus itbaq, itbak, ismat, kok. Ismat, dan terus as-sofir. sofir. Oke, Sofir. Terima kasih Kak Salmiati. Selanjutnya yang lain ya. Ini ada Kak Nia. Silakan Kak Nia. Sifat huruf mim itu ada apa aja? Bentar ya Ustazah. Saya dari tadi Ustazah menerangin niat Kenapa? dari tadi Ustazah menerangkan materi, dia nggak dengar soalnya tetangga lagi apa, lagi wirid gitu. Ustazah. Oke, berarti yang lain dulu ya. Nggak ngerti dari tadi Ustazah. Oke, yang lain dulu silakan Kak Fitri. Siapa ya? Nggak kelihatan ini. Kak Sri Maulina. Iya Ustazah. Huruf mim sifatnya ada apa saja? Iya Ustazah. Sifat huruf mim. Mim Ustazah. Jahar. Jahar, kemudian Jahar, kemudian rokhawah, selanjutnya kemudian istifal, kemudian infitah, ulangi lagi, jahar. Jahar. Yang pertama jahar, kemudian yang kedua Malin Umar. Pertama jahar, yang kedua tawasud Ustazah. Yang kedua tawasud ya, bukan rokhawah ya. Yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat, yang kelima izlaq Ustazah. Yang kelima kemudian izlaq, yang ketujuh, keenam, yang selanjutnya gunnah, nggak ada Ustazah. ya, Ada lagi Ustazah. ada lagi ya. Jadi kalau menurut di sini ada 5 saja. Tadi yang pertama jahar, kemudian tawassut ya, antara syiddah dan rokhawah. Di sini ada tawassut atau bainiyah namanya, yang itu hurufnya lin umar ya, dalam nun, ain, mim dan ro. Kemudian istifal, infitah, dan yang terakhir itu adalah izlaq. Jadi dia
nggak punya sifat yang lain selain daripada itu. Ada yang memasukkan ke sifat gunnah juga sebetulnya, cuman kalau yang menurut di sini, buku yang di sini itu tidak termasuk ke gunnah ya. Gunnah itu malah dimasukkannya ke makhraj, bukan di sifat. Gitu. Kemudian selanjutnya lagi ya, satu orang lagi. Terima kasih ya Kak Sri. Kak Nur Sama-sama. Anita Pohan, silahkan disebutkan sifat huruf bod. Ya, Ustazah. Oke, huruf bod yang pertama sifatnya apa Kak Anita? Sifat huruf bod isti'la. Sebelum isti'la, berurutan dari atas. Syiddah, Ustazah. Kemudian Hamas isti'la. atau jahar? Jahar, Ustazah. Jahar. Jahar, kemudian Syiddah. Kemudian huruf isti'la. bod. Jahar, isti'la. Sebelum isti'la nih, syiddah atau rokhawah? Syiddah, Ustazah. Bod. Ada di sini ajid qatlin bakat, ada bodnya enggak? Nggak ada, Ustazah. Nggak ada, berarti itbaq ya. Iya. di antara sini saja dulu, belum ke bawah ya. Kan pilihannya gini, kalau misalnya di yang sifat yang memiliki lawan itu, misalnya yang pertama ada hamas dan jahar. Nah, kita hanya perlu melihat di sini saja nih, salah satu hurufnya saja. Misalnya hamas. Misalnya saya tanya, sifat huruf ta apa saja? Kita lihat di hamas itu, oh ada taknya nih, hasau syakhsun sakata. Berarti hamas. Kalau misalnya di yang kedua, ada di syiddah atau rokhawah. Kalau misalnya ada di syiddah, ya berarti dia syiddah. Kemudian yang ketiga, misalnya huruf ta itu isti'la atau istifal. Kita lihat huruf isti'la di sini khusadautin qidh, enggak ada taknya, sehingga berarti huruf ta itu masuknya ke istifal. Seperti itu ya Kak Anita ya. Coba diulangi lagi huruf bod sekarang. Hamas atau jahar? Jahar, Ustazah. Jahar. Oke. Selanjutnya syiddah atau rokhawah? Rokhawah, Ustazah. Rokhawah. Oke, betul. Masya Allah. Selanjutnya isti'la atau istifal? Isti'la, Ustazah. Isti'la. Masya Allah. Selanjutnya itbaq atau infitah? Itbaq, Ustazah. Itbaq. Oke. Kemudian izlaq atau ismat? Ismat, Ustazah. Ismat. Selanjutnya ada lagi tambahannya, yaitu sifat yang dia itu khusus hanya ada pada huruf dot saja, namanya istitolah. Istitolah. Oke, jadi ada berapa totalnya tadi? Ada 6 ya. Ada 6 sifat daripada huruf dot. Oke, jadi seperti itu ya Kak Anita ya caranya. Untuk yang di sifat-sifat yang dia itu memiliki lawan, kita hanya perlu menghafalkan salah satunya saja. Kayak misalnya di antara jahar, di antara hamas dengan jahar. Ya kita hanya perlu menghafalkan huruf-huruf hamasnya saja. Fahassah wa syakhsun sakata. Kalau misalnya huruf itu nggak ada di hamas, ya berarti dia jahar. Jadi sehingga akan lebih mudah kita mengingatnya gitu ya. Kecuali kalau yang sifat-sifat yang dia itu nggak memiliki lawan, yaitu kita harus hafal satu-satu. Gitu, karena dia tadi nggak semua huruf itu punya sifat ini. Huruf yang nggak semua huruf itu punya sifat-sifat yang nggak memiliki lawan. Jadi ini tuh sifat-sifat yang spesial saja yang hanya ada di beberapa huruf, sehingga harus kita hafal. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Anita. Oke. Selanjutnya mungkin satu lagi ya teman-teman ya. Nambah satu lagi, silakan Kak Rara ada.
Iya, Ustazah. Oke, Kak Rara silahkan disebutkan sifat yang ada di huruf lam. Di huruf lam Hmm. ada izlaq, Sebelum ke izlaq ya, berurutan dari atas. iya. Ini. Ada jahar, Jahar. Oke, selanjutnya langsung ke izlaq. jahar. Kemudian setelah jahar apa lagi? Di antara dua ini. Di Lam antara masuk kemana? rokhawah, Bukan rokhawah. Di sini ada satu lagi baina syiddah. yang mana Ustazah? Koneksi. Oke, mohon izin ya teman-teman ya, barusan lagi-lagi sinyalnya kurang bagus. Coba tadi Kak Rara diulangi lagi ya Kak Rara ya. Sifat-sifat yang ada di huruf lam itu ada apa saja Kak Rara yang pertama? Ya ada jahar, Jahar, kemudian tawasud, selanjutnya izlaq. istifal, Ya istifal, infitah, izlaq, izlaq, kemudian al-inhiraf. inhiraf. Oke, berarti ada 6 ya, 6 juga sifat yang ada di huruf lam. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kita mengidentifikasi itu yang pertama kita harus hafal dulu tentunya nama-nama istilah-istilahnya, istilah-istilah dalam sifatul hurufnya itu ada apa saja, hamas, jahat. Kita harus tahu gitu kalau misalnya yang punya lawan ya. Hamas itu lawannya jahar, kemudian kalau syiddah itu lawannya rokhawah, kemudian tengah-tengahnya ada sifat bainiyah atau sifat tawasud, kemudian istilah lawannya istifal, itu kita harus hafal. Dan tadi kita harus menghafalkan juga hurufnya, huruf-hurufnya itu apa, dan itu sebetulnya sudah dipermudah oleh ulama kita karena beliau itu sudah menggabungkannya dalam satu kata. Kayak misalnya tawasud, lin umar. Jadi kita bisa langsung lin umar, berarti lam, nun, ain, mim, ro.
Lin Umar ini artinya lembutlah Umar, gitu ya. Jadi memiliki makna juga, bukan bukan hanya sekedar penggabungan huruf-huruf saja. Lembutlah Umar, maksudnya itu kepada Umar di sana, Umar bin Khattab ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sifat-sifat yang nggak memiliki lawan tadi, berarti dia harus dihafalkan memang per sifatnya itu sendiri. Kayaknya sofir, oh berarti hurufnya ada apa aja. Atau istitolah ada apa aja, kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa lebih hafal lagi tanpa melihat catatan tentunya. Sekarang juga sudah banyak teman-teman yang misalnya dilagukan, atau dibikin games-games gitu, udah banyak juga, tinggal kita mau mencari ilmunya itu gitu ya, karena sudah dipermudah dengan adanya kita di dunia digital ini, seperti itu mungkin ya teman-teman untuk malam hari ini. Karena waktunya sudah lumayan panjang, sehingga sepertinya kita mohon izin ya, nggak bisa talaki dulu hari ini, karena setelah ini saya masih ada agenda lain. Ya, mohon izin sehingga nggak bisa berlama-lama dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti di pekan depan, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasan kita di bab yang baru setelah sifat huruf. Itu insya Allah kita akan masuk nanti langsung ke hukum ya, kalau nggak salah ya. Coba saya lihat dulu. Ya, langsung ke hukum nun, sukun, dan tanwin insya Allah setelah ini. Di pekan depan insya Allah. Maka mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah dalam menuntut ilmunya. Ini pembelajaran teman-teman ini gratis ya, jadi tinggal kita mau saja dan kita manfaatkan waktu yang ada, karena kalau di luar teman-teman itu pasti akan bayarannya itu akan lumayan ya. Nah, sehingga teman-teman sudah Allah kasih fasilitas untuk belajar secara gratis, maka mudah-mudahan bisa dimanfaatkan seperti itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan ada ilmu dan manfaat yang bisa teman-teman ambil, pun juga bisa teman-teman praktekkan. Sampai ketemu lagi di pekan depan insya Allah. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah Melati atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, agenda kita pada malam hari ini telah selesai. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Melati kembali. Kepada Ustazah dipersilakan. Oke, kita berdoa dulu untuk menutup majelis ini. Kita sama-sama beristighfar. Kemudian kita baca doa Allah untuk mengikat dan menguatkan hati-hati kita. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahdat wa taqat 'ala ta'atik wa wahadat 'ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صل اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai agenda kita pada malam hari ini untuk tahsin pekanan hari ini, dan untuk pekan depan bisa mengikuti kembali, dan jangan lupa mengajak teman-temannya, saudaranya agar ikut acara kita. Mohon maaf kami ucapkan apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.